kabarnya teman-teman aku semua? Aku doakan ya yang lagi berjuang melawan asam lambung cepat pulihnya, dan yang lagi kesulitan semoga Allah memperlancar semua urusan kita sehingga kita selalu bahagia dalam situasi apapun. Amin ya robbal alamin. Teman-teman aku, kenalin ya, aku Siti Rija. Aku adalah orang yang pernah mengalami sakit asam lambung sekitar 2 tahunan lewat lah, tahun lalu. Jadi aku akan terus memotivasi, menginspirasi teman-teman dan saudara aku dimanapun berada untuk pulih total dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Nah, teman-teman aku, penyakit asam lambung ini merupakan penyakit rumahan yang bisa kita atasi dengan obat-obat herbal atau obat-obat alami yang ada di rumah kita. Nah, teman-teman aku, di video kali ini bantu aku dukung subscribe-nya ya agar channel aku terus berkembang dan kita selalu bisa bertemu di channel aku, tentunya Siti Rija Official. Nah, saudara-saudara aku semua, aku akan bercerita tentang pengalaman aku dari mulai merasakan sensasi-sensasi gejala asam lambung sampai penyakit itu hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya ini bagaimana? Ya, ikuti semua proses-prosesnya. Nah, untuk tahu semuanya, ikuti video aku terus ya. Jangan di skip. Nah, sebelum menyaksikan video aku yang ini, jangan lupa tonton dulu video aku sebelum-sebelumnya, karena semuanya berkaitan untuk sembuhnya dari penyakit asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Nah, kembali ke topik ya. Aku akan bercerita proses dan cara aku menanganinya dan cara aku menghadapinya sehingga penyakit asam lambung itu kita katakan bye-bye. Nah, dengerin cerita aku ya. Ini nih pengalaman pribadi aku murni. Nah, asam lambung itu menurut aku adalah penyakit yang mengalami 1000 sensasi, 1000 gejala yang aku alami, ya kan? Jadi menurut aku macam-macam rasanya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai penderitanya ini takut mati. Benar, ceritalah sama teman-teman yang udah mengalaminya. Pasti semua merasakan hal yang sama. Apabila mendengar kabar orang meninggal, pasti dia apa sakitnya ya? Apa sama seperti yang aku rasakan ya? Pasti kita gali-gali, tapi kita takut. Itulah, semenjak asam lambung itu ada, rasa ingin tahu kita muncul. Namun rasa ketakutan kita dibarengi dengan rasa ingin tahu, jadi serba salah. Nah, itulah yang aku alami dulunya. Kalau dari gejala-gejala, aku itu kepala keliengan. Yang lebih seringnya kita alami itu di pagi hari, ya kan? Bangun tidur, kepala berat, badan kaku, sulit bergerak. Itu nggak apa-apa. Permulaannya dulu aku takut, macam udah tua kali lah ini gitu ya kan. Nggak apa-apa, yang namanya orang pernah mengalami asam lambung ya kan, otomatis banyak makanan yang tidak boleh dimakannya, terutama makanan yang mengandung asam dan pedas. Nah, jadi kan terkadang makanan ini tidak boleh kita makan, namun dia mengandung kalsium maupun kalium yang tinggi untuk asupan tubuh kita. Nah, karena kita tidak mengkonsumsi kalsium yang alami dari
makanan tadi, jadi berkuranglah daya tahan tubuh kita. Sebenarnya menurut aku sih itu yang menyebabkan kita lemas, karena kurangnya asupan-asupan energi dari makanan-makanan yang tidak boleh kita makan. Seperti santan kan kita nggak boleh makan. Sementara santan mengandung lemak baik yang bisa membantu daya tahan tubuh kita. Namun dia juga mengandung lemak jahat yang bisa meningkatkan kadar di asam lambung kita. Otomatis kita meninggalkannya karena berpengaruh buruk terhadap lambung kita yang bisa meningkatkan kadar gas sehingga naik ke kerongkongan. Nah, itulah yang menyebabkan penderita-penderita asam lambung memiliki daya tahan tubuh yang berbeda dari tubuh yang sebelumnya terkena sakit asam lambung anxiety dan psikosomatik. Nah, ada juga yang nanya seperti aku gini, Kak, kenapa ya setiap orang yang asam lambung itu rasa cemasnya, daya hayalnya untuk hal-hal negatif terlalu tinggi? Nah, aku jawab ya, itu dikarenakan rasa takut dari berbagai sensasi yang kita alami. Soalnya gini, kalau kita sakit perut aja yang biasa-biasa kan hanya di perut ya kan. Misalnya di perut kiri, hanya itu aja yang kita rasakan, nggak sampai kaki kebas, nggak sampai badan kram. Nah, jadi sebenarnya hal yang membuat kita takut itu adalah diri kita sendiri, suka berpikiran negatif untuk kedepannya. Jadi sebenarnya yang membuat diri kita itu baik, yang membuat diri kita itu sembuh, yang membuat diri kita itu sehat adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman aku, ini part pertamanya dulu ya. Untuk kedepannya nanti saksikan terus. Besok ada part keduanya. Jangan lupa terus ikuti video aku. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.